Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para filsafan, para pemirsa yang kami hormati, perkenalkan saya, Muhammad Ma'rufin Sutibyo, selaku Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmah 2022 hingga 2027 untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses ikhbar awal Dzulhijjah yang telah kita jalani tadi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, proses ikhbar ini tadi telah selesai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, bahwa bulan Dzulqa'dah dinyatakan genap 30 hari, kemudian awal Dzulhijjah bertepatan dengan Jumat 1 Juli 2022, dan Hari Raya Idul Adha ditetapkan adalah bertepatan dengan Ahad 10 Juli 2022. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para filsafan yang berbahagia, ini ada sebuah proses panjang terkait dengan ikhbar ini sebelum kemudian menuju pada kesimpulan tersebut. Proses panjang ini tentu dimulai pertama adalah dari kita bicara tentang kalender Hijriah sebagai sebuah sistem penanggalan yang menjadi daya lentur bagi peradaban Islam pada khususnya. Kita harus pahami terlebih dahulu bahwa kalender Hijriah ini adalah kalender yang berdasarkan pada pergerakan bulan mengelilingi bumi. Dari pergerakan bulan mengelilingi bumi tersebut, kita mendapatkan dua angka. Angka yang pertama adalah terkait dengan periode sideris, yaitu ketika bulan tepat mengelilingi bumi dalam bentuk lingkaran 360 derajat. Tetapi angka ini tidak digunakan dalam dalam operasionalisasi dari kalender Hijriah. Angka yang digunakan adalah angka periode sinodis, yaitu selang waktu di antara seolah-olah bertemunya bulan dan matahari yang berturutan, dua kejadian bertemunya bulan dan matahari yang berturutan. Dalam Hasanah Ilmu Falak, kita menyebut kejadian seolah-olah bertemunya bulan dan matahari ini sebagai istima, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai konjungsi, karena terlihat berdekatan dan seakan-akan berada dalam satu garis lurus. Dari nilai periode sinodis ini, yang besarnya adalah 29,5 hari, kemudian kita mendefinisikan kalender Hijriah sebagai sebuah kalender yang rata-rata per bulan itu umurnya antara 29 atau 30 hari. Kalender ini sama sesuai dengan kalender-kalender yang lain memiliki unit-unit waktu atau satuan masa. Ada satu tahun yang berumur 354 atau 355 hari, jadi bergantung apakah tahunnya ini tahun kabisat atau tahun biasa. Ada satu tahun yang umurnya tepat 12 bulan, ini berdasarkan pada yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW ketika dalam pelaksanaan Haji Wada, yang ini dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 32. Dan kemudian ada satu bulan yang itu berumur tepat 29 atau tepat 30 hari, tidak lebih dan tidak kurang. Yang ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW, asyahru hakadha wa hakadha, bahwa bulan ini adalah ini dan itu. Maksudnya adalah bulan ini umurnya 29 hari, kadang-kadang juga 30 hari. Dan kemudian yang terakhir adalah satu hari, ini adalah selisih waktu di antara dua peristiwa terbenamnya matahari atau peristiwa ghurub yang berurutan. Nah, terkait dengan kalender ini ada hal yang menarik bahwa seperti kalender yang lain, itu ada yang disebut sebagai pergantian masa. Di sini dibedakan antara pergantian hari dan kemudian pergantian bulan. Pergantian hari ini didasarkan pada fenomena ghurub. Jadi setiap maghrib kita berganti hari pada dasarnya. Sehingga hari pada bulan Hijriah ini selalu diawali pada malam hari dan kemudian disusul dengan siang hari. Ini adalah sebuah keunikan yang memang hanya dimiliki oleh kalender Hijriah. Sementara pergantian bulan itu didasarkan pada fenomena hilal. Hilal ini adalah lengkungan bulan sabit yang sangat tipis, lengkungan bulan yang sangat tipis, yang itu sudah mulai bisa terdeteksi setelah terjadinya istima. Dalam Nahdlatul Ulama, kita mengelola kalender yang Lembaga Falakiyah ini sudah ada sejak tahun 1985 sebagai produk dari keputusan Muktamar di Situbondo tahun 1984. Dari selama 1984 tersebut, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama mengelola kalender Hijriah Nahdlatul Ulama yang didasarkan pada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah pedoman penentuan awal bulan itu selalu berdasarkan pada ru'yah hilal. Jadi tidak menggunakan metode yang lain. Bahkan itu tetap berlaku sampai sekarang meskipun kita baru saja mendapatkan sebuah norma baru ketika bermuktamar kemarin di Lampung tahun 2021 akhir.
Norma barunya adalah, cara ru'yah hilal ini adalah apabila hilal itu terlihat, maka kita akan menetapkan malam ini juga sebagai malam tanggal 1 bulan Hijriah yang baru. Makanya kemudian kalau kita menetapkan misalnya awal Ramadan, ketika kita menetapkan bahwa hilal terlihat, maka malam ini sudah masuk tarawih, dan bila kita menetapkan Idul Fitri, maka malam ini, misalnya tadi hilal terlihat, maka malam ini kita sudah mulai bertakbir dan mulai menunaikan ibadah zakat. Sementara apabila hilal tidak terlihat, ini ada dua pilihan, ada dua kemungkinan. Pilihan yang pertama adalah pilihan yang sudah ada sejak berdirinya Nahdlatul Ulama, yaitu bila hilal tidak terlihat, maka kita menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari, atau kami menyebutnya sebagai istiqmal. Ketika bulan berjalan digenapkan 30 hari, maka tanggal 1 Hijriahnya itu kemudian bergeser menjadi lusa. Kemudian pilihan yang kedua, ini adalah norma baru yang diproduksi atau dihasilkan dari keputusan para alim ulama di Muktamar ke-34 di Lampung pada akhir 2021 yang lalu. Norma baru ini adalah apabila hilal tidak terlihat, tetapi jika kedudukannya demikian besar sehingga nanti berpotensi menyebabkan bulan Hijriah berikutnya itu terpotong usianya menjadi hanya 28 hari, maka istiqmal boleh ditiadakan atau istiqmal boleh dinafikan hanya pada kasus tersebut. Nah, dari proses penafian istiqmal ini, kemudian kita mendapatkan sebuah gambaran bahwa kalender Hijriah ini memang sengaja kemudian dirancang demikian rupa supaya tetap mengacu pada dinamika gerak bulan sebagaimana yang kita lihat di langit. Para hadirin yang berbahagia, para pirsawan yang berbahagia, terkait dengan pelaksanaan ru'yah hilal ini, ada pedoman awal bulan yang kemudian ditetapkan oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, bahwa pelaksanaan ru'yah hilal itu selalu bertepatan dengan tanggal 29 Hijriah. Tanggal 29 Hijriah itu sendiri berasal dari produk penetapan berdasarkan ru'yatul hilal sebelumnya. Kemudian kita menetapkan bahwa Nahdlatul Ulama itu juga mengenal hisab. Bahkan banyak sekali sistem hisab yang bertumbuh dan berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama, ada 20 lebih sistem hisab. Tapi hisab ditetapkan sebagai bagian dari penunjang pelaksanaan ru'yah. Jadi bukan sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Memang pada Muktamar Lampung ke-34, Muktamar ke-34 di Lampung, itu kedudukan hisab memang memiliki porsi tersendiri, yaitu sebagai pengendali pelaksanaan ru'yah, sekaligus sebagai penjaga supaya dinamika kalender Hijriah tetap selaras dengan fenomena gerak bulan. Tetapi tetap dalam pelaksanaannya bahwa penentuan awal bulan Hijriah dan juga penentuan hari-hari besar Islam seperti awal Ramadan, terus kemudian bulan puasa Ramadan, terus kemudian hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu tetap mengacu kepada ru'yah hilal. Nah, terus kemudian dari pelaksanaan ru'yah hilal untuk penentuan awal Zulhijjah kali ini, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama ini sudah melaksanakan beberapa persiapan. Yang pertama adalah terkait dengan sisi hilalnya atau dari sisi hisabnya. Dari sisi hisab ini sudah melaksanakan perhitungan atau sudah melaksanakan proses hisab yang disinkronisasi, yaitu dari sekian banyak sistem hisab yang ada yang kemudian dipandang thiqah atau qotni, itu kemudian dilakukan sinkronisasi sehingga bisa menjadi satu kesatuan. Dari sistem hisab tersebut kami mendapatkan bahwa untuk tanggal 29 Dzulqa'dah 1443 Hijriah ini, tinggi hilalnya adalah bervariasi antara 0,6 derajat hingga 2,8 derajat. 0,6 derajat ini ada di Merauke, Provinsi Papua, sementara 2,8 derajat ini ada di Loknga yang berada di Provinsi Aceh. Nah, kemudian dengan menggunakan perhitungan yang sama atau sistem hisab yang sama, kami juga mendapatkan apa yang disebut sebagai nilai elongasi. Elongasi adalah jarak lengkung di antara bulan dan matahari. Jadi tidak diacu kepada ufuk, juga tidak diacu kepada fenomena yang lain, tapi langsung mengacu kepada kedudukan matahari. Nah, jarak lengkung ini, elongasi ini bervariasi juga antara 4,6 derajat di Merauke, Provinsi Papua, hingga 5,7 derajat yang itu berlokasi di Loknga di Provinsi Aceh. Nah, terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah ini juga Nahdlatul Ulama ini memiliki sebuah norma baru juga yang disebut sebagai kriteria imkan ru'yah Nahdlatul Ulama. Kriteria ini adalah turunan atau derivasi dari keputusan Muktamar di Lampung, sekaligus juga sebagai penghormatan Nahdlatul Ulama terhadap konsensus ahli falak di tingkat internasional, terutama di regional Asia Tenggara.
Kriteria imkan ru'yah Nahdlatul Ulama ini terdiri atas 2 komponen yang kedua-duanya harus sama-sama terpenuhi, yaitu tinggi hilal mar'i minimal 3 derajat dan elongasi hilal hakiki atau elongasi hilal geosentrik itu minimal 6,4 derajat. Nah, dalam situasi 29 Dzulqa'dah 1443 Hijriah ini, kedua nilai kriteria ini belum ada yang terpenuhi di Indonesia. Dapat kita lihat misalnya nanti kalau kita gambarkan bahkan di titik terbarat di Indonesia sekalipun, yaitu di Loknga di Provinsi Aceh, itu masih berada di bawah garis kriteria. Sehingga secara formal, secara kelembagaan, secara resmi ini kemudian belum memenuhi syarat. Sehingga itu yang kemudian menjadi salah satu pedoman, salah satu pijakan untuk menyatakan bahwa ketika pelaksanaan ru'yah hilal, kemudian kriteria ini menjadi satu pedoman untuk melihat apakah bisa dilaksanakan, bisa diverifikasi hilal tersebut atau tidak. Dan dari 55 titik ru'yah hilal yang diselenggarakan pada sore hari ini, laporan-laporan yang masuk ke Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu menyatakan tidak ada satupun yang berhasil melihat hilal secara resmi, secara ofisial, dan tidak ada satupun juga yang kemudian dari hilal-hilal yang terlihat tersebut yang kemudian disumpah atau diambil persaksiannya. Sehingga kami dapat mengatakan bahwa tidak ada laporan terru'yahnya hilal pada sore hari ini. Faktor dari ketidak terlihatnya hilal tersebut banyak. Ada yang berupa langitnya tidak mendukung, baik itu berupa mendung ataupun gangguan cuaca yang lain. Ada yang langitnya cerah, tapi memang hilalnya tidak terlihat. Karena kita juga tahu bahwa hilal ini bisa terlihat apabila terdapat kedua hal yang saling bekerja secara bersama-sama. Yang pertama adalah cahaya hilal itu melampaui cahaya langit barat yang kita sebut sebagai cahaya senja. Dan kemudian yang kedua, kedudukan hilal adalah demikian rupa sehingga kemudian ketika berada di langit senja itu menjadi lebih kontras atau lebih terlihat lebih jelas dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Dan ini tidak terpenuhi pada penentuan Dzulhijjah 1443 Hijriah yang telah lalu ini. Atas dasar dari laporan ru'yah tersebut dan juga kemudian dengan mempertimbangkan kriteria imkan ru'yah Nahdlatul Ulama yang sudah ada, maka kemudian kami Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa ru'yah tidak berhasil, ru'yah tidak terjadi, ru'yah tidak mendapatkan hasil, sehingga kemudian kami menyarankan untuk melaksanakan istiqmal bagi bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Dari istiqmal tersebut kemudian diterima oleh beliau Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, sehingga kemudian 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah itu bertepatan dengan Jumat 1 Juli 2022. Sebagai konsekuensinya maka kemudian Hari Raya Idul Adha akan bertepatan dengan Ahad 10 Juli 2022. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.